Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Fikri Rohmansyah yang masih belajar untuk apa? Belajar untuk berkarya, belajar untuk bermanfaat, dan belajar untuk berbagi, karena berbagi itu indah. Baik teman-teman, kali ini saya akan membagikan tentang profil pelajar Pancasila yang digaungkan oleh Kemendikbud dalam asesmen nasional di dalam survei karakter, nanti menghasilkan pelajar-pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila dan apa tujuannya? Selamat menyaksikan videonya. Baik teman-teman, video ini saya tunjukkan untuk teman-teman guru seluruh Indonesia, yang kedua untuk para peserta didik ya, yang akan sedang melaksanakan asesmen nasional, yang masih bingung apa sih profil pelajar Pancasila. Ini akan saya coba jelaskan tentang profil pelajar Pancasila, dimulai dari latar belakang. Jadi latar belakang profil pelajar Pancasila ini adalah datang dari filosofi pendidikan Indonesia. Berangkat dari cita-cita luhur para pendiri bangsa, founding father kita, yang tertuang dalam UUD 1945, nilai-nilai luhur kearifan lokal Indonesia, dan dari filosofi pendidikan Bapak pendidikan pertama kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Lahirlah visi pendidikan yang merupakan interpretasi dari semua nilai-nilai luhur tersebut. Visi yang menyatakan tujuan pendidikan Indonesia dan profil pelajar yang dicita-citakan, yaitu profil pelajar Pancasila. Visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Itulah latar belakang dicanangkannya profil pelajar Pancasila. Sekarang lanjut ke pengertian atau definisi profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Jadi profil itu apa? Profil itu adalah keadaan atau potensi dan gambaran yang ada dalam diri seseorang. Pemerintah melalui Kemendikbud ingin dalam diri peserta didik itu ada gambaran profil pelajar Pancasila ini ya cuman peserta didik, jadi guru sebagai garda terdepan dalam pendidikan juga harus mengetahui, ikut mensukseskan profil pelajar Pancasila ini. Dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Di dalam 6 dimensi ini ada elemen, di dalamnya ada elemen-elemen ya, seperti itu. Apa saja? Ayo kita kupas satu-satu. Oke, pelajar Pancasila ini dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Seperti itu. Pernyataan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi untuk menjadikan warga negara Indonesia yang demokratis dan untuk menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Dalam hal ini, peserta didik Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam membangun global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan.
Itu ya jawaban kenapa profil pelajar Pancasila ini dirancang. Jawabannya seperti itu. Nah, kita kupas dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, dimensi yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Artinya apa? Artinya adalah pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik pada diri sendiri, kepada manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Itu ya. Jadi bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, ya, dibuktikan dengan sila yang pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nanti elemennya slide selanjutnya. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Pelajar Indonesia yang berkebinekaan global adalah yang memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk mencapai berkebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Ini ya dimensi yang kedua dari profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global. Bineka artinya berbeda-beda, ya. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, ya, kita harus mempunyai sikap terbuka dalam menyikapi kebudayaan daerah, nasional maupun global dari negara lain. Jadi kita nggak menutup diri, kita terus belajar, ya. Jadi terus menghormati dan toleransi terhadap perbedaan. Itu yang diinginkan dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, mandiri. Artinya pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Nah, self regulation atau regulasi diri itu apa? Proses dalam strategi sistematis yang siswa gunakan untuk fokus pada perasaan, pikiran, dan tindakan dalam mencapai tujuannya. Itu regulasi diri. Jadi pelajar Indonesia, ya, itu harus memiliki kesadaran akan potensi dirinya. Sudah sejauh mana kompetensinya dalam suatu hal yang dimiliki, kemampuannya atau potensinya, itu harus segera sejak dini harus dipikirkan. Apa sih potensi saya, apa sih kemampuan saya, dan ini peran penting guru-guru, ya, sebagai garda terdepan untuk untuk memberikan stimulus, memberikan motivasi kepada peserta didik atau para siswa untuk menemukan potensinya, ya, potensi diri di setiap peserta didik. Nah, itu. Selanjutnya, bergotong royong. Itu pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik, dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi
dengan sesama. Nah, ini penting ya. Ini adalah sifat rakyat Indonesia, ditunjukkan dengan berbagai kegiatan di masyarakat, misalnya pembangunan jembatan atau bersih desa, ya seperti itu. Jadi penting ini gotong royong di dalam organisasi. Gotong royong, ya, kerjasama tim, ya, sama saja seperti itu. Jadi ada quote yang sangat baik, di dalam bergotong royong atau dalam bekerja secara tim, ya, seperti ini. Tidak ada seorang pun dari kita yang sehebat kita semua. Jadi tidak ada orang yang hebat kecuali kita semua. Artinya apa? Artinya adalah kerjasama tim ini menentukan keberhasilan dari organisasi atau keberhasilan suatu program organisasi tersebut. Jadi dengan bergotong royong bersama-sama, itu menjadi pekerjaan itu menjadi ringan, lebih enteng dan cepat terselesaikan. Nah, itulah pentingnya bergotong royong. Nah, itu. Selanjutnya bernalar kritis. Maaf, tertutup ya. Bernalar kritis artinya adalah pelajar Indonesia yang bernalar kritis, berpikir secara objektif, sistematik dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan penemuan baru. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikirannya dan proses berpikirnya. Nah, kita sebagai makhluk Tuhan yang sempurna, ya, manusia itu makhluk Tuhan yang sempurna, kita dibekali oleh otak untuk berpikir. Maka kita seyogianya kita harus bersyukur, ya. Kita diberi otak, kita harus gunakan, ya. Gunakan dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, ya. Untuk apa? Untuk berpikir, bernalar, ya, seperti itu. Jadi penting ya untuk berpikir secara kritis. Nanti untuk para peserta didik di dalam asesmen nasional dituntut untuk bernalar dalam soal-soal AKM, yaitu literasi dan numerasi. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah kreatif. Ya, ini yang terakhir ya, dan 6 dalam profil pelajar Pancasila. Jadi pelajar Indonesia itu harus mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif, solusi, serta permasalahan. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila yang terakhir ini, pelajar Indonesia dituntut untuk kreatif. Ya. Kreatif artinya apa? Menghasilkan suatu karya, ya, suatu ide-ide, suatu gagasan. Sebenarnya banyak Pak gagasan, ide, silakan dilaksanakan, silakan ditindaklanjuti, ya, minta bantuan Bapak Ibu guru, minta pertolongan para pembimbingnya, jangan takut, malu, atau ragu dalam bertanya, silakan, ya, ini ya, untuk kreatif. Ini perlu dorongan dari, sekali lagi, peran penting Bapak Ibu guru sebagai garda terdepan pendidikan, ya,
untuk menggali peserta didiknya untuk bertindak secara kreatif, ya, menemukan ide atau gagasan-gagasan yang baru dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu ya. Nah, sekarang ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Kalau tadi dimensi ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, 2 ketiga bergotong royong, 4 mandiri, kelima bernalar kritis, yang keenam adalah kreatif. Nah, sekarang elemen dari masing-masing dimensinya itu seperti apa? Kalau yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada 5 elemen, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada bernegara. Nah, jadi ini elemen yang pertama ada akhlak yang beragama. Nah, pelajar Indonesia harus mengamalkan apa yang diajarkan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan kebaikan, budi pekerti yang luhur, kebajikan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah akhlak pribadi, ya. Memiliki akhlak pribadi yang santun, yang ramah, ya. Kalau orang Jawa mengatakan ajining diri sekolah, ajining rogo saka busana, ajining diri saka lati. Jadi kalau kalian ingin dihormati orang lain, hormati dulu diri kamu sendiri. Artinya apa? Menghormati diri kamu sendiri. Artinya kita tahu seperti apa kita menempatkan diri dalam kehidupan itu. Ya, seperti itu dalam hal berpakaian, dalam hal bertutur kata dan sebagainya. Ya. Terus akhlak kepada manusia. Bagaimana kita bersikap dengan orang lain, ya, kepada orang tua, kepada masyarakat, ya, kepada guru. Itu. Terus yang selanjutnya adalah akhlak kepada alam, ya, akhlak kepada alam. Jadi sebagai pelajar Indonesia yang baik, ya, harus mengetahui bahwasanya alam ini memberikan kita sumber daya alam yang melimpah, dan itu bisa habis kalau kita tidak mengelolanya dengan baik dan menjaganya, melestarikannya. Salah satunya adalah dengan cara tidak membuang hal sepele, ya, tidak membuang sampah sembarangan, ya, sekecil apapun itu, ya, sekecil apapun itu, seremeh apapun itu, ya, jangan membuang sampah sembarangan. Coba bayangkan jumlah masyarakat Indonesia itu sekitar 270, kurang lebih ya, 270 jiwa, ya, koma sekian ya, saya kurang ini. Nah, itu kalau semuanya membuang sampah berapa ton itu ya, kita nggak bisa bayangkan semuanya membuang sampah sembarangan, ya, apa yang terjadi, bayangkan. Nah, seperti itu ya. Jadi mulai sekarang apabila kalian di suatu tempat, ya, tidak menemukan tong sampah, itu sebaiknya dibawa dulu, ditaruh saku, nanti setelah ketemu tempat sampah, ya, baru dibuang, ya, seperti itu. Terus yang terakhir adalah akhlak bernegara, bagaimana menjadi warga negara yang baik, ya, membayar pajak, mematuhi aturan, tata tertib lalu lintas, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Elemennya adalah mengenal dan menghargai budaya. Indonesia adalah negara yang paling banyak sukunya, budayanya, ya. Maka dari itu kita sebagai orang Indonesia, masyarakat Indonesia wajib mencintai, wajib dengan cara mengenal dan menghargai budaya orang lain, budaya suku lain, seperti itu. Kita nggak boleh
mengejek, mengolok, ya, seperti itu. Karena itu adalah bagian dari bangsa kita yang tidak bisa terlepaskan. Ya. Meskipun kita orang Jawa, ya, ada budaya orang luar Jawa, kita juga harus mengenal, menghargai, ya, seperti itu. Yang kedua adalah komunikasi dan interaksi antar budaya. Jadi komunikasi dan interaksi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Bisa beda ras, etnik, atau sosial, ekonomi, atau dari gabungan dari semua perbedaan tersebut. Yang selanjutnya adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Jadi punya rasa tanggung jawab bahwa perbedaan, ya, itu sangat membangun bangsa Indonesia. Dari perbedaan itulah kita bisa bersatu sesuai dengan slogan kita, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Yang selanjutnya adalah berkeadilan sosial. Yang selanjutnya adalah bergotong royong. Elemennya ada 3. Yang pertama adalah kolaborasi. Nah, jadi kita sebagai pelajar Indonesia, pasti kita sebagai makhluk sosial, ya, itu pasti membutuhkan bantuan orang lain. Kita pasti membutuhkan bimbingan orang lain. Dari lahir sampai ke liang lahat, kita pasti membutuhkan orang. Maka dari itu kita nggak boleh sombong, ya, nggak boleh sombong, harus menjalin kerjasama, ya, antar temannya dengan masyarakat, terus membangun kepedulian antar sesama, saling berbagi, ya, berbagi ilmu, berbagi rezeki, berbagi apapun, ya, untuk meringankan teman-teman kita yang membutuhkan apapun itu, ya. Nah, kalau sudah ada rasa itu, ya, insya Allah bangsa kita adalah bangsa yang akan menjadi bangsa yang besar, ya, bangsa yang kuat karena kebersamaan, karena gotong royong tersebut. Selanjutnya adalah mandiri. Elemennya ada 2, pemahaman diri dan situasi, dan regulasi diri. Nah, jadi peserta didik atau pelajar Indonesia harus memahami potensi dirinya, gambaran yang ada dalam dirinya itu seperti apa. Sejak dini harus segera diketahui potensinya apa, sehingga kedepannya sebagai pemetaan untuk masa depan kalian. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah bernalar kritis. Elemennya ada 3, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Nah, yang pertama adalah memperoleh dan proses informasi dan gagasan. Nah, jadi ketika memperoleh informasi, ya, itu diproses dulu, ya, nggak ditelan mentah-mentah. Nah, sehingga dengan begitu pelajar Indonesia tidak gampang termakan berita bohong atau berita hoax, ya, diolah dulu. Nah, penting harus punya filter, harus punya saringan untuk menyaring, memfilter informasi yang masuk, ya, itu penting sekali. Terus yang kedua adalah menganalisis dan mengevaluasi penalaran, analisisnya dan evaluasinya. Terus merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Jadi merefleksikan dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Oke, itu ya bernalar kritis. Selanjutnya adalah kreatif. Ada 3 elemen. Yang pertama adalah menghasilkan gagasan yang orisinil. Artinya apa? Gagasan yang belum pernah dibuat sebelumnya, ide yang belum pernah terpikirkan sebelumnya, hasil
karya sendiri, tidak menjiplak, itu namanya orisinil. Terus menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil juga. Memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan, seperti itu. Jadi boleh ya, namanya apa ya, mengamati dulu dalam menghasilkan suatu gagasan atau karya, amati, terus meniru, terus memodifikasi, dan akhirnya menghasilkan suatu karya yang orisinil, seperti ATM, dengan rumus ATM. Itu ya ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Jadi itulah keenam dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Sekarang kegunaan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 adalah pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ki Hajar Dewantara telah mengkonstruksikan visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan sistem pendidikan nasional, sehingga menentukan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan atau stakeholder. Rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Jadi gak cuma peserta didik yang harus tahu tentang profil pelajar Pancasila, tapi seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan pendidikan harus paham, tahu tentang profil pelajar Pancasila. Bahwa dalam pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan itu harus bermuara ke profil pelajar Pancasila kita. Itu ya teman-teman, Bapak Ibu guru, hebat di seluruh Indonesia, dan para peserta didik yang menonton video ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pendidikan kita benar-benar bisa menghasilkan profil pelajar Pancasila itu tadi, dan diharapkan Indonesia dapat menghasilkan tunas-tunas bangsa yang berkualitas, yang bersaing di dunia internasional. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.